Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat kita berjumpa kembali dalam serial Pustaka Asa pada sesi Quranic Studies. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di sesi kelima, yaitu pada serial yang ke-57. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan iklim dan kepunahan makhluk hidup dalam gambaran bahasa Al-Quran. Sebagai gambaran saja sederhana, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal baik yang terkait dengan pendekatan saintifik atau pendekatan kebahasaan, pendekatan konten ulumul Quran, tafsir. Nah, kita akan membahas secara tematik terapan dari pendekatan saintifik terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perubahan iklim dan kepunahan makhluk hidup. Ada beberapa kisi kajian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna kekekalan. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan kekal itu? Lalu ada perubahan iklim yang disebut dalam Al-Quran, kepunahan makhluk hidup, dan nanti tinjauan kebahasaannya akan kita ulas sedikit insya Allah. Sebagai prolog bahwa kita sebagai Muslim, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kita untuk memiliki kesalehan yang integratif. Kita punya kesalehan yang integral yang menggabungkan kesalehan teologis berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kesalehan humanis, yaitu kesalehan yang ukurannya adalah interaksi dengan sesama manusia. Lalu ada kesalehan ekologis, bagaimana manusia menjadi makhluk yang ramah, makhluk yang baik terhadap lingkungannya, ekosistemnya, baik ekosistem dari makhluk hidup atau dari makhluk yang lainnya. Baik, ini kita bahas dulu kaum muslimin dan muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah. Ada makna kekekalan itu bisa kita ambil dari frasa Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini disebut sebanyak 42 kali dalam 42 ayat. Ah, yang disebut semesta alam itu adalah bukan hanya universe, alam yang satu volume, satu dimensi dengan kita, tapi multiverse, alam yang juga berbeda dimensi dengan kita. Kita dengan malaikat, dengan jin yang hari ini, current time, itu disebut universe. Tetapi kita dengan diri kita di masa yang akan datang, atau di masa lalu, itu disebut dengan multiverse. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, baik Tuhan kita hari ini atau Tuhan kita masa depan, dan juga tentu Tuhan kita masa lalu. Karena itu frasa yang menyebutkan, menggambarkan ini semua selain Rabbul Alamin, itu ada kata-kata khalidina fiha, kekal. Jadi manusia kekal. Kekalnya manusia itu tentu dengan izin Allah. Beda dengan kekekalan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sumbernya. Lalu apalagi kalau ditambah kata-kata abadan. Nah, ini disebut khalidina fiha dalam 44 ayat di dalam Al-Quran. Ini sebagai review saja, kita pernah bahas manusia hidup di lini masa ini. Pernah hidup di alam arwah, di rahim ibunya, lalu sekarang hidup di dunia. Nanti dia meninggal dunia, pindah ke alam barzah ketika sangkakala pertama dibunyikan, alam fana, dan nanti dia akan menjalani kehidupan yang tidak berujung, disebut dengan al-yaumul akhir. Hari yang hari itu nggak ada hari lagi setelahnya. Nah, itu makanya nanti di hari akhirat itu disebutnya, selain hari yang paling akhir, khalidina fiha di sana. Nah, makna kekekalan ini beda dengan makna al-baqi dan al-akhir. Al-baqi dan al-akhir itu kekekalan yang sifatnya bersumber. Sementara kita ini adalah kekekalan yang sifatnya diberi oleh Allah. Ya, kata-kata iblis ketika dia ingin kekal sampai hari kiamat, tentu itu izin Allah. Lalu Allah mengekalkan jasad Firaun untuk dijadikan pelajaran bagi manusia.
padahal dia sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, itu juga adalah izin Allah. Termasuk nanti di akhirat kekekalan yang diberikan kepada penduduk surga atau sebagian penduduk negara, khalidina fiha, fihanya itu bisa di surga, bisa di neraka, itu tentu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga kita bisa lihat eh, para pemirsa, sahabat Asa, fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ini makna kekekalan ini, baik orang yang kekal dalam kesengsaraan atau kekal dalam nasib yang kurang baik di neraka, atau orang yang kekal di surga, itu ada ada kaitnya. Jadi ada yang menunjukkan bahwa itu adalah diberi illa masya rabbuk. Jadi tetap keputusan mengekalkan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata madamatis samawati wal ardu, selama ada langit dan bumi, berarti tergantung dengan syaratnya. Ya, ya sama dengan kita kalau ngomong selama ayah masih ada. Nah, ini kan kita juga terbatas. Kita ngomong selama ayah masih ada, saya nggak mengizinkan kamu misalnya tidak sholat. Nah, gitu ya. Selama ayah masih ada, ayah akan menanyakan kamu udah baca Quran atau belum. Nah, itu kan ada terkait ya. Selama masih ada. Yang kedua, illa masya rabbuka, itu juga kehendak Allah. Ini ya. Sehingga kekalnya Allah itu sifatnya dzati ya, sifat kita pemberian. Kekalnya Allah itu tidak akan pernah punah. Kekalnya kita adalah merupakan sifatnya syar'an, itu syariat dari Allah. Itu titah dari Allah. Kekekalan Allah itu tidak mirip siapapun. Kekekalan kita itu kekekalan yang direnovasi, rehabilitasi, yang dibangun kembali. Kita pernah rusak, pernah hancur, pernah mati. Ya. Kekalnya Allah itu sempurna, kita sesuai kehendak Allah. Kekalnya Allah adalah wujud yang tidak didahului dengan ketiadaan. Kekalnya kita, ya tentu sesuai kehendak Allah dan kita pernah ada itu sebelumnya pernah tidak ada. Ada orang terkenal sebelumnya pernah tidak terkenal. Ada orang kuat sebelumnya pernah menjadi lemah. Gitu ya. Dan kekalnya Allah adalah wujud yang tidak ada fananya. Gitu kan. Nah, kita bahas di segmen yang pertama ini terkait dengan perubahan iklim dalam bahasa Al-Quran. Nah, ini iklim ini siklusnya karena Allah tundukkan semuanya untuk hidup manusia dan manusia yang disebut sebagai Khalifatullah di bumi ini itu memiliki tiga peran. Pertama, peran al-i'mar, kedua peran al-intifa, tiga peran adamul ifsad. Peran al-i'mar itu menebar kemaslahatan, kemanfaatan, memakmurkan. Al-intifa itu memanfaatkan ya sesuai dengan ajaran agama. Adamul ifsad itu tidak boleh membuat kerusakan atau mendiamkan kerusakan atau karena itu perlu melakukan mitigasi dan juga antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kerusakan di bumi ini. Itulah fungsi manusia di bumi ini. Sehingga Allah akan berikan reward berbagai kemanfaatan kepada manusia ketika dia memperhatikan terhadap keteraturan alam ini. Berputarnya matahari, berputarnya bulan, lalu dia menjaga, melestarikan, menjauhi kerusakan, sehingga setiap muslim harus memiliki gaya hidup yang ekologis terkait dengan menjaga lingkungan. Kebersihan sebagian dari iman, tahur syatrul iman, ya. Lalu kemudian dia tidak melakukan pengrusakan, tidak membiarkan kerusakan, itu bagian dia akan mendapatkan kemanfaatan sebagai reward dari Allah karena menjaga alam dan juga iklim tentunya. Kita baca di Al-Baqarah 164 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr
تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu. Nah ini dia. Semua itu, keteraturan, perubahan iklim, ya, perubahan kondisi, merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memahami. Jadi ini isyarat tentang adanya perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan suasana, ya. Sehingga perubahan iklim itu ada yang sifatnya berubah dan teratur, ada yang perubahan iklim itu karena disorientasi manusia dalam memakmurkan sehingga terjadi kerusakan, maka iklim itu berubah ke arah yang buruk. Dan Allah akan memberikan hukuman berupa bencana atau kepunahan dengan perubahan iklim. Kita lihat di dua ayat, surat Ar-Ra'd 11 dan Ar-Rum 41 menggambarkan apa yang dilakukan manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini biasanya sering dijadikan alat terkait dengan perubahan ya. Padahal sesungguhnya ini yang dimaksud perubahan dari baik ke buruk. Kita diberi nikmat, suasananya itu enak, lalu ada polusi, itu yang melakukannya manusia. Itu kira-kira. Perubahan iklim itu terjadi karena cerobohan manusia. Maka diperkuat di Ar-Rum 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan, termasuk juga di udara, itu adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dan Allah akan memberi hukuman liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Sebagian, tidak semuanya akan dihukum oleh Allah. Supaya mereka kembali on the track pada jalan yang benar. Lantas kalau kita membahas relevansi perubahan iklim dengan nikmat Allah seperti apa, tentu masih perlu kita lanjutkan setelah jeda berikut dulu, sahabat Asa. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, kita kembali lagi. Yang kedua, kita akan membahas apa sih yang disebut di dalam Al-Quran perubahan iklim yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu sebagai hukuman akibat dari perbuatan tangan-tangan mereka atau disorientasi mereka di dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada angin topan, ada hujan deras dan banjir. Ini azab kaum Nuh, bisa dilihat di surat Al-Ankabut ayat 14. Nanti juga ada angin yang tiba-tiba menjadi dingin, ada badai topan, azab yang diturunkan kaum Ad pada surat Al-Haqqah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Jadi ada sab'a layalin, ada 7 malam
dan 8 hari itu angin dingin dan badai topan. Ada perubahan iklim. Termasuk juga kemarau panjang yang ditimpakan kepada Firaun dan kaumnya. Nah, ini juga terjadi. Ada juga nanti mungkin isyarat global warming ya di surat At-Takwir ayat 6, meluapnya air laut di Al-Infitar ayat 3, musim hujan dan musim gugur Az-Zumar ayat 21, sehingga ada cuaca yang tidak bisa ditebak, ada perubahan cuaca yang ekstrim yang Allah timpakan kepada ashabul aikah, diadab dengan awan yang sangat panas yang disebut dengan yaumudzullah. Syuara ayat 189. Ini ada kaitannya perubahan iklim dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia dari 3 dimensi tadi. Mereka rusak secara teologis, ideologinya rusak, rusak juga dari humanis, hubungan mereka dengan sesama manusia, rusak juga hubungan mereka dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ini ayat-ayatnya yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama, bagaimana Allah menghukum kaum Nabi Nuh dengan at-tufan. Fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Nah, ini dengan hujan yang juga ada anginnya. Lalu ada wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah, itu tadi ya. Dihukum dengan eh, angin topan yang tiup kencang, dingin ya, atau kekeringan, kekurangan, sehingga buah-buahan dan tanam-tanaman yang menghasilkan itu tidak tumbuh, gagal panen dan seterusnya. Ini karena hukuman dari Allah dengan perubahan iklim. Lalu apa terjadi global warming dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan. Atau yaumudzullah yang Allah berikan kepada ashabul aikah. Nah, karena itulah Allah memerintahkan kita terhadap pelestarian lingkungan. Karena fungsi manusia sebagai khalifah di Al-Baqarah 30, dan seharusnya manusia itu diberikan nikmat yang sangat banyak, kekayaan dari sumber daya alam termasuk ma'an tahura, air yang suci, angin yang jernih, maka larangan merusak, la tufsidu fil ardi. Nah, itu wala tas'au fil ardi mufsidin. Itu kan Allah menyebutkan, baik secara langsung jangan merusak atau jangan kamu berkeliaran dalam keadaan merusak. Dan karena merusak itu adalah ciri-ciri perilaku orang munafik, termasuk juga eh, kalau kita diberikan apa saja kita tidak mubadir, baik mubadir waktu atau materi dan lain sebagainya. Nah, innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Ini kaitannya dengan lingkungan, menjaga lingkungan. Lalu di dalam hadis juga begitu. Ada konservasi. Pengadaan lahan konservasi pernah dipraktekkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lahan yang disebut An-Naqi, ini berlokasi kurang lebih 38 kilometer di Jalan Hijrah ke Madinah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan konservasi dengan menetapkan Ar-Rabawdah, lahan konservasi baru. Umar bin Khattab memilih kawasan lain ya, Syaraf juga demikian. Sehingga ada air bersih. Kalau kita lihat nanti di masa Harun ar-Rasyid juga istrinya Zubaidah itu membuat bendungan yang disebut dengan Suqya Zubaidah di Mekah, sehingga jamaah haji di waktu itu dari seluruh dunia bisa mendapatkan ketersediaan air bersih. Ada penghijauan, ya, menanam pohon. Itu juga dilakukan bahwa dalam hadis Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Inqamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadayhi fasilatun falyagrisha." Kalau kiamat sudah datang dan dia ada benih yang harus ditanam, maka tanamlah. Bayangkan, ini kiamat, dunia mau hancur. Menandakan bahwa penghijauan, ya, menanam pohon itu juga merupakan anjuran untuk melestarikan lingkungan. Dalam etika peperangan juga demikian, tidak merusak lingkungan, tanaman, tumbuhan, tidak menyakiti anak-anak dan perempuan. Maka seorang mukmin adalah orang yang mengamankan lingkungannya. Hadirnya dia menghadirkan keamanan dan kenyamanan. Nah, yang kedua selain perubahan iklim, kita akan mengaitkannya juga dengan kepunahan makhluk hidup, kepunahan yang
Sifatnya sementara ini tadi disebut ada kepunahan sebagian besar, tapi belum pernah ada kepunahan total ya. Nah, ini Al-Qur'an menyebutkan ada beberapa macam kepunahan. Eh, ada yang disebut dengan kepunahan personal yang itu terjadi terus-menerus, yaitu kematian setiap kita. Setiap orang akan punah dengan matinya, tapi punah bukan berarti dia tidak kekal, dia hanya pindah alam. Ada kepunahan disebut dengan kepunahan lokal, wilayah tertentu. Ini juga pernah dan akan ada. Ada kepunahan massal, 40-50% populasi bumi musnah. Ini pernah terjadi di masa lalu, misalnya pada masa Nabi Nuh dan seterusnya. Dan ada kepunahan yang belum terjadi, yang disebut dengan kepunahan total, itu ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Ini ada kepunahan total. Nah, kepunahan total di hari kiamat bisa kita bayangkan nanti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, dan kepunahan personal ya kullu nafsin dha'iqatul maut banyak digambarkan dalam surat Ali Imran, Al-Anbiya dan Al-Ankabut. Frasa dha'iqatul maut itu kepunahan personal yang menuju gerbang kepada kekekalan. Nah, ada kepunahan yang sifatnya massal pernah dialami oleh kaum Samud ya. Kaum Ad itu pernah eh, hancur, binasa, punah. Kemudian kaum Nabi Nuh, hilangnya negeri Sodom, negeri Madyan, negeri Saba, Ashabul Aika, ini semua pernah punah mereka. Dan ancaman kepunahan di masa yang akan datang akan terjadi selain kepunahan personal, ada kepunahan yang disebut dengan massal. Dan yang paling pasti adalah kepunahan total yang Allah sebut dengan hari kiamat. Ya. Nah, adapun penyebab kepunahan, nah ini kita bisa lihat kepunahan itu memiliki beberapa eh, dimensi teologis, ideologi kita, iman, ada dimensi humanis dan ada dimensi ekologis. Ya, ini penyebab perubahan iklim dan kepunahan ini terkait semuanya. Secara teologis orang kalau kufur, jahil kepada Allah, mendustakan Rasul, dan ajaran yang dibawa, maksiat, menantang Allah, ingkar kepada hari akhir, dan adanya perzinaan dan perbudakan, itu terancam kepunahan. Akan ada perubahan iklim. Secara humanis adanya kezaliman, kesombongan, ketidakadilan, kecurangan, penipuan, durhaka kepada orang tua, kerasnya hati, sehingga tidak ada kasih sayang. Itu juga ciri-ciri yang menyebabkan rawan adanya kepunahan melalui perubahan iklim diantaranya. Ada dimensi ekologis, ya tentu eksploitasi alam yang berlebihan, emisi karbon, gas rumah kaca, penebangan liar, sampah tidak terkendali, pembangunan tanpa adanya analisis dampak lingkungan, AMDAL, dan pencemaran air. Ini penyebab beberapa terjadinya perubahan iklim dan kepunahan baik massal atau di wilayah tertentu. Ini salah satu hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 dicoba kalian dan aku berlindung supaya kalian tidak mendapatkan masa-masa itu. Lam tadharul fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasya fihi mutta'un wal auja. Kalau udah ada perzinahan itu terang-terangan dan menjadi kebanggaan, maka Allah akan kirim at-ta'un dan al-auja. Jadi ada penyakit menular yang merajalela dan juga ada kelaparan. Allati lam takun fi aslafihimul ladzi madu, yang belum pernah terjadi. Walam yungkisul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinina wa syiddatil mu'unah wa juris sultan alaihim. Kalau ada ketidakadilan, timbangan dikurangi, kecurangan, maka akan terjadi kelaparan, kekeringan, dan penguasa yang zalim. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr minas sama. Kalau sudah ada orang-orang kaya yang pelit, zakat yang tidak ditunaikan, maka ada kekeringan sehingga air tidak diturunkan Allah.
Walaulal bahaimu lam yumtiru. Kalau bukan karena ada binatang ternak, nggak akan diturunkan itu ayat. Walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'ukhidu ba'da ma fi aidihim. Kalau udah mereka melanggar janji pada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kirim musuh-musuh yang akan mengambil apa di antara mereka dan seterusnya. Ini hadis Ibnu Majah dalam sunannya yang menggambarkan bagaimana terjadinya kepunahan. Dan hipotesa kepunahan dari sudut pandang saintifik itu bisa berupa vulkanisme, efek letusan gunung berapi, material padat, abu vulkanik, gas H2S menembus atmosfer, turunnya suhu rata-rata. Lalu ada tumbukan benda angkasa, hujan meteor. Secara saintifik diperkirakan ada banyak peristiwa ledakan dan tumbukan benda-benda angkasa di masa yang lalu. Ini sudah pernah terjadi. Kepunahan massal seperti ini menjadi proses penciptaan stabilitas alam, bumi dan langit, serta manusia. Bumi diciptakan, disiapkan Allah sebagai tempat hunian yang layak. Jadi ada benturan. Benturan yang menjadi diistilahkan Big Bang itu menjadi permulaan dari hidup, Allah yang mengaturnya. Lalu dibuat stabil dan nanti kepunahan itu akan muncul juga dengan benturan-benturan seperti itu. Lalu bagaimana sudut pandangnya dari sisi ulumul Quran? Jangan kemana-mana dulu, sahabat Asa. Insya Allah setelah jeda singkat kita akan lanjutkan bahasan kita. Silakan bisa sambil lihat break sebentar. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kita kembali di segmen ketiga, segmen terakhir kita. Kita bahas kepunahan itu adalah seperti yang tadi disebut dari Big Bang itu ya, sebagai awal. Ya, ketika Nabi Adam belum ada, maka sebelum manusia diciptakan, Nabi Adam maksudnya ya, start from-nya dari pembahasan Nabi Adam. Bahasan sebelum Nabi Adam itu boleh dilakukan, boleh tidak. Artinya kalau berpendapat ada kok manusia sebelum Nabi Adam, tapi itu tidak menjadi pemikiran kita. Kita tidak membicarakan itu. Yang jelas manusia sebelum Nabi Adam tidak ada kaitannya dengan Nabi Adam. Kita tidak mengikuti teori evolusi. Lalu ada asap, awan, air, ledakan besar, penciptaan alam dalam 6 masa. Ada ayam, ada makrokosmos, kemudian ada bumi, ada langit diciptakan manusia. Di situ ada permulaan dan nanti diakhiri dengan kepunahan total yang tadi disebut dengan hari kiamat. Ini dia proses penciptaan langit dan bumi yang pernah kita bahas ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi penciptaan enam 6 hari di sini, ayam bukan hari kita Senin, Selasa, Rabu itu ya, tapi 6 masa, 6 periode. Ya. Penciptaan bumi di sini juga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bumi tapi juga isi-isinya. Sehingga nanti menjadi dalulan, menjadi layak huni sehingga hingga detik ini kita belum menemukan adanya probabilitas kehidupan bagi manusia di planet selain ini. Ya, sekalipun ada wacana mau pindah ke Mars, tapi kita juga kalau ditawarkan belum tentu mau ya, sahabat Asa. Nah, proses ini juga pernah kita bahas, penciptaan langit dan bumi nanti silakan dirujuk kembali. Bukan 6 hari seperti hanya hari-hari kita, ini adalah fase-fase penciptaan yang disebut ada fase azaikum, erkozoikum, protofozoikum, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa di googling saja sahabat Asa. Nah, eh, lalu apa kaitannya dengan bahasan ulumul Quran terkait dengan bahasan kepunahan makhluk hidup dan perubahan iklim di dalam Al-Quran? Karena kan kita sedang tidak mencocok-cocokkan kondisi alam ini, oh itu sudah ada dalam Al-Quran, bukan itu. Tapi isyarat itu
sudah dibacakan. Nabi Muhammad membacakannya kepada kaumnya dan juga termasuk kepada kita. Kita temukan di dalam Al-Quran, sehingga itu menjadi isyarat yang harus kita aware. Ya, adanya at-tufan. Ini tinjauan kebahasaannya ya. At-tufan itu hujan deras, air meluap. Adanya rihin sarsarin atiyah, angin dingin dan badai. Al-biharu fujirat, ya, air laut yang meluap. Al-biharu sujirat, adanya global warming. Adanya musfarran thumma yaj'aluhu khutama, isyarat adanya musim gugur. Yaumudzullah, adanya awan yang panas yang sebelumnya diduga bahwa hujan padahal tidak. Ada kata-kata al-halak, binasaan, kepunahan. Ini merupakan isyarat-isyarat penting bahwa perubahan iklim itu bencana. Kita sering menyebut bencana alam. Tetapi bencana alam itu ada yang sifatnya predictable, ada yang sifatnya tidak predictable. Dan penyebabnya itu kita harus kaitkan semuanya. Tadi ada penyebabnya adalah kesalihan ideologi atau teologi yang bukan tidak tercapai tapi dirusak dengan tadi kekufuran dan seterusnya. Ada kesalehan humanis yang dilanggar. Ada kesalehan ekologis yang dilanggar. Kalau sudah terjadi tiga kesalehan yang tereduksi atau disorientasi, maka kita terancam kepunahan yang itu bisa dimulai dengan perubahan iklim. Kajiannya begitu kira-kira. Termasuk misalnya ketika ada orang-orang bermewah-mewah, ya, apa yang terjadi di surat Al-Isra 16 misalnya kita baca, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang-orang yang bermewah-mewahan, orang-orang yang melampaui batas itu dibiarkan Allah sehingga terjadi sistem yang tidak stabil dan itu mengarah pada perubahan. Bukan hanya iklim alam di sekitar kita, tapi gaya hidup kita. Itu juga bagian dari kepunahan. Kalau kita melakukan gaya hidup yang tidak ekologis, yang tidak humanis, dan tidak soleh secara ideologis, gitu kira-kira. Nah, ya, sebagai bahasan akhir sebelum kita akhiri, sahabat Asa, jadi kaitannya dengan ulumul Quran yang kita bahas ini, bahasa-bahasa yang tadi Allah sebutkan. Mohon izin saya kembali ke tadi ya. Adanya at-tufan, adanya rihin sarsarin atiyah, adanya al-biharu fujirat, al-biharu sujirat, adanya khutama, adanya yaumudzullah. Itu adalah tinjauan kebahasaan terhadap peristiwa kepunahan massal di masa lalu. Maka kepunahan massal di masa yang akan datang itu memungkinkan. Jadi misalnya saya tinggal di Jakarta, apakah kota Jakarta akan aman? Tidak aman. Oh, yang aman itu kota A misalnya. Karena dia jauh dari laut, belum tentu. Tidak ada yang aman. Lalu kalau orang merasa tidak aman, apa yang harus dilakukan? Menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebagai bentuk kesalehan ekologisnya, itu juga perlu ditopang kesalehan secara teologis dan kesalehan secara humanis. Ini ada keseimbangan tiga dimensi tadi itu. Maka sebagai lesson learn, sahabat Asa, kita harus memiliki tiga kesalehan sekaligus. Secara integratif, kita harus menggabungkan kesalehan ideologi dan teologi, kesalehan humanis, dan kesalehan ekologis. Yang pertama. Yang kedua, Allah ini maha kekal. Menciptakan kekekalan dan sekaligus akan memberi kekekalan kepada manusia. Kalau kita akan diberikan kekekalan, jadilah yang kekal yang baik. Karena kekekalan ada juga yang buruk. Alangkah naifnya, alangkah sengsaranya orang yang kondisinya, status quo-nya, begitu-begitunya adalah dalam keadaan tidak baik. Khalidina fihanya adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang penting. Yang ketiga, pelajaran ketiga. Terjadinya perubahan iklim di masa lalu. Adanya kepunahan di masa lalu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu isyarat yang harus kita terima.
adanya sesuatu yang perlu kita kita pikirkan sehingga kita jangan sampai merasa aman dari kepunahan-kepunahan yang tadi sudah dibahas. Ada kepunahan personal, kita pasti mati. Masalahnya kita mati dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan baik, ya, secara fisik, dalam keadaan baik secara moral, dalam keadaan baik secara lingkungan. Ada kepunahan lokal, ya, dalam skup yang lebih gede. Dan ada kepunahan massal yang itu pernah terjadi, yang sering disebut dalam Al-Quran, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, ya, kaum Nabi Lut. Itu hilangnya peradaban-peradaban yang pernah dibanggakan di masanya, itu juga isyarat. Dan yang pasti kita menuju pada kepunahan total yang disebut gerbang menuju keabadian. Jadi punah dan abadi itu tipis. Dulu bumi itu berangkat dari kehancuran yang disebut Big Bang menjadi kestabilan kehidupan. Lalu adanya kekekalan hidup manusia itu juga gerbangnya adalah kehancuran kehidupan kita di dunia menuju kekalnya hidup di akhirat. Nah, ini saya kira pelajaran penting yang bisa kita ambil. 4 lesson learned sebagai takeaway lesson kita. Ternyata perubahan iklim dan kepunahan makhluk hidup itu sangat terkait dengan 3 kesalehan teologis, humanis, dan ekologis. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran yang membahas ini sangat bermacam-macam. Muaranya adalah kita harus menjadi individu yang saleh dengan secara integratif di dimensi-dimensi yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kita sambung pada kajian yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan dan keterbatasan dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.